Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ahawe Baitul Ilmi. Alhamdulillah, tepatnya hari ini hari Sabtu pada tanggal 18 Juli 2026. Kali ini kajian kita yang ke-6 kali, biasa kajian bulanan. Alhamdulillah dengan judul nih hari ini nih dengan tema dampak sihir terhadap individu, keluarga dan masyarakat oleh Ustadz Maulana Farouk. Insya Allah yang hari ini kita semua para tamu undangan, para jemaah mendapatkan hidayah dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhirat kita bisa bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di acara kajian kita bersama, yaitu Majelis Taklim Ahawe Baitul Ilmi yang diketuai oleh ibu kita tercinta, yaitu Ibu Debbie. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih ibu kedatangannya. Semoga langkah kaki ibu ke Majelis Taklim bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abrari wa sifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون
kecelakaan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat ibu-ibu, emak-emak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ya, ibu-ibu ya yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa al mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Luar biasa nih. Agak sedikit deg-degan juga aku nih dekat kamu nih. Iya, makanya kan biasanya kan ada orang. Luar biasa, sudah banyak yang datang, ibu-ibu, terima kasih, barakallah ya, sudah hadir di majelis AHW Baitul Ilmi. Insya Allah yang hadir rutin tiap 1 bulan sekali di majelis ini, kita harus yakin Bu ya, Allah akan berikan kasih sayangnya, cintanya, rahmatnya kepada orang-orang yang menghadiri ke majelis ilmu. Amin. Insya Allah Allah mudahkan, Allahumma yasir wa la tu'asir, mudahkan segala urusan kita. Amin. Yang kedua, Allah selesaikan segala permasalahan kita. Amin. Dan yang ketiga lagi, Allah kabulkan segala keperluan hajat kita, dan Allah lunaskan seluruh hutang-hutang kita. Amin. Allahumma insina bihalalika an haramik wa bifadlika an majid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, saya mau kenalan dulu nih sama ibu-ibu, emak-emak yang solehah. Amin. Apa? Adik-adik, kalau adik-adik ngeri kali ku tengok nanti kan. Ya kan? Ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, masya Allah tabarakallah, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya dengan Maulana Farouk, mantan pacarnya Bu. Mantan pacarnya Mbak. Ya, istri saya tercinta ini, masya Allah ya, luar biasa. Kita sudah kajian yang ke-6 kali nih, 6 kali, sudah 6 bulan berjalan istiqomah, tetap terus menerus bersungguh-sungguh di jalan ihdinas siratal mustaqim, tetap di jalan lurus, meskipun saya sendiri ataupun istri ataupun ibu-ibu semua tetap belok kiri belok kanan, namanya manusia ya kan Bu. Yang penting kita tahu pulang, tetap lurus, ihdinas siratal mustaqim. Allah benci dosa, tapi Allah tidak pernah benci kita seorang pendosa. Apalagi yang ngomong nih, banyak kali dosanya Bu ya kan, ya kan ya, dosanya sama kamu ya. Alhamdulillah ya, judul ya hari ini sedikit santai sih Bu, kita Bu ya, nggak terlalu apa namanya, nggak usah tegang-tegang, kita bincang-bincang aja, ngopi paste. Tahu nggak artinya ngopi paste? Tahu nggak artinya ngopi paste? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu saya kasih hadiah. Ngopi paste, ngobrol perkara iman pasti tenang. Kalau sudah apalagi ngobrol perkara iman pasti tenang. Ditambah lagi ngopi susu, ngobrol perkara iman susu.
kan? Nah, itu kita harus bersungguh-sungguh, ya kan? Meskipun temanya agak sedikit horor, Bu, ya kan? Kalau kata orang Melayu ngeri-ngeri sedap bareng ini, kan gitu kan? Dampak sihir terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Oh, subhanallah. Dampak sihir terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Nah, apa sih arti sihir ini, coba? Saya pengen tanya nih. Ada yang tahu nggak sihir itu apa, Bu? Apa? Guna-guna. Nah, itu salah satu metodenya, Bu, ya kan? Santet itu metodenya, ya kan? Sihir itu kalau dalam bahasa Arabnya, sihir adalah tersembunyi, ya kan? Tersembunyi, senyap-senyap dia, nggak kelihatan, nggak nampak. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah terkena. Percaya apa enggak? Ini ada kisahnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, ya kan, malaikat bisik-bisik kasih wahyu untuk turunlah satu surat ayat Alfa Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua, turun lagi surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya Rasulullah sembuh, terputuslah tali-tali buhul-buhul sihir yang dikirim oleh orang Yahudi. Keluar satu-satu, lepas. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kayaknya ibu-ibu ini udah pada Masya Allah, udah pada paham nih, ya kan, tentang sihir, tentang santet. Apa itu namanya santet? Ibu tahu nggak yang namanya santet itu apa, coba? Ilmu hitam. Nah, dalam Islam itu nggak boleh. Apalagi kita menyantet orang, datang ke dukun, yang datang ke kiai atau ke ustadz atau ke habib yang konon kata itu orang berilmu, ternyata dia ahli sihir. Banyak, Bu, kedoknya aja pakai jubah, pakai sorban. Nah, ternyata apa yang diajarkan itu kesesatan. Tidak ada yang pernah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabat. Qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus kita ikutin, harus wajib. Tidak boleh kita belok kiri belok kanan, nggak ada. Kalau sudah ketentuan dari langit, kita ikuti lurus. Kalau ditambah-tambah, jangan. Agama nggak bisa ditambah-tambah, Bu, nggak boleh. Sudah ada ketetapan, gitu loh. Kalau ditambah-tambah itu namanya budaya. Silakan, monggo, kalau yang mau ikut ya boleh, yang enggak juga nggak apa-apa, gitu loh. Jadi agama ini ihdinas siratal mustaqim, tetap lurus, tegak lurus, gitu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan Ustazah, Masya Allah, itu ayat 102 itu firman Allah. Jadi ketika iblis ini punya pasukan, Bu, beserta bala tentaranya. Apa bala tentaranya? Jin, syaitan, dedemit segala macam lah pokoknya, ya kan? Memerintahkan sampai akhir zaman, Bu, ini kerjanya iblis nih, Bu. Sampai akhir zaman dia ingin menghancurkan anak cucu Adam beserta keturunannya. Nah, inilah makna dari surat Al-Baqarah 102. Dengan cara apa? Mencerai-beraikan pasangan suami istri, mencerai-beraikan hubungan antara kedua orang tua, mencerai-beraikan persahabatan, pertemanan, muamalah, pekerjaan, semua. Ini kerjanya setan dan jin. Jin yang kafir, bukan jin muslim. Jin muslim tidak akan pernah mengganggu manusia, sudah jelas itu. Tapi kalau jin kafir
pasti dan mengganggu. Itu letaknya di mana kerajaannya, sehingga sananya ada di lautan yang paling dalam. Nah, itulah pasukannya iblis ini. Letak singgasana kerajaan itu ada di lautan yang paling dalam. Disitulah letak kerajaannya. Jadi kita kalau kita berenang di mandi laut itu Bu, ya, berenang di mandi air laut itu banyak setan, banyak jinnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kata Allah, air laut ini adalah syifa, penyembuh, obat. Nah, ini hadis nih. Air laut itu penyembuh orang yang terkena gangguan sihir, gangguan jin, penyakit gila. Insya Allah istiqomah selama 40 hari. Ketika mandi air laut, nyemplung, baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditutup dengan ayatul kursi, masuk. Ketika berendam di air laut, berdoa dalam hati, angkat tangannya, insya Allah mustajab doa. Itu air laut tuh. Karena air laut itu adalah suci. Paham Bu ya? Dicatat Bu ya? Ini air laut ini. Makanya saya kalau sering jalan sama istri, sama anak-anak, saya pasti mandi air laut kalau keluar kota. Udah pasti. Di Lampung, kalau di Ancol. Iya, kalau di Ancol. Iya. Makassar kemarin juga. Jadi kayak gitu Bu. Itu Masya Allah. Jangan kalau di Jakarta nanti kita, iya gimana gitu ya. Kalau Ancol kayaknya nyebrang aja deh, nyebrang dulu, nyebrang ke Pulau Seribu gitu. Boleh kok Bandar, Senin besok kita berangkat. Ya, jadi gitu. Ketika kita masuk ke dalam air laut, mandi, berendam, kepala juga direndam Bu. Itu insya Allah bukan buang sial. Hidup ini nggak ada yang sial Pak. Nggak ada buang sial, nggak ada sial dalam hidup ini. Ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi. Masuk kita ke situ, terus kita angkat tangan berdoa. Itu saya sering melakukan sama istri saya kalau di dalam itu. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama, air laut, ya kan? Yang kedua air wah, air hujan nih. Air hujan ini adalah obat yang amat sangat ampuh dan mujarab. Tapi ingat, bukan air hujan yang turun pertama dari langit, itu sakit langsung. Jadi ketika kita ada air hujan, langsung mandi, langsung sakit. Itu udah pasti. Tunggu 5 menit ataupun berapa menit gitu Bu ya. Tunggu, jangan yang langsung turun mandi, jangan. Karena dia ketika menyentuh ke bumi, kan bau tuh Bu, nah itu sakit. Langsung sakit anak-anak. Gitu. Jadi tunggu 5 menit, ketika air hujan turun langsung berdoa. Itu salah satu penyembuh yang amat sangat luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Itu kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 8. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Pasti Bu, jangan ikutin yang lain deh, itu aja. Kalau sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh nih Bu ya, ini saya bilangin Bu, karena saya dulu sempat juga praktek nih, saya kasih tahu Ibu dulu kan, sebelum kenal sama istri saya berkecimpung di dalam dunia seperti ini Bu. Ya, jadi jangan sekali-sekali Bu datang ke tempat paranormal atau hati-hati, dosa besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari 40 malam sholatnya kita nggak diterima. Iya, syirik. Nggak boleh datang ke dukun, apalagi Gunung Kawi itu lagi viral tuh. Ngapain minta sama gunung? Iya, ada foto-foto pejabat kan, foto pejabat, foto artis. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya syirik itu, nggak boleh. Hanyalah meminta kepada Allah. La ilaha illallah. Minta sama Allah yang banyak. Kita minta yang kaya karena kita nyembah Maha Kaya. Ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mu'min, ya Khayyum. Jangan minta sama manusia. Kalau minta sama manusia, selesai kita Bu. Terbatas. Kalau minta sama ya Razak,
Zul quwwatil matiin urzuqni. Insya Allah diberikan kita semuanya Bu, kejayaan, kekayaan, rezeki yang berlimpah. Janji Allah benar. Oke Bu ya, tadi sampai mana? Sampai laut sama air hujan. Itu salah satu metode penyembuhan. Ya, metode penyembuhan sihir. Air laut, air hujan. Satu lagi apa? Bidara. Tuh di depan ada. Kalau nanti mau pulang, monggo. Silakan kalau mau ambil di rumah. Nanti saya siapin. Pohon bidara. Daun bidara. Cuman ada 2 bidara Bu. Ada yang bidara sipit, Cina, bidara pelok. Ya, bidara Arab. Jangan yang Cina, made in Cina palsu Bu. Bidara Arab loh. Yang Arab. Nah, kayak di depan rumah dong. Gitu ya. Ah, ini bidara Arab Bu. Bidara Arab. Insya Allah itu nanti cara memakainya 7 kali. 7 kali. 7 kali tiap hari. Tiap hari 7 kali Bu ya. Terus caranya 7 lembar. 7 daun diulek-ulek. Diulek ya, terus taruh di baskom, cemplungin air sama garam. Blender juga boleh, tapi bagusnya diulek sih Mbak. Diulek. Ya. Oh jangan, diulek aja. Terus kasih garam. Nah itulah dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Garamnya bebas terserah Bu. Boleh, mau gak apa aja boleh. Yang penting garam. Gitu. Jadi kita harus yakin Bu, ketika kita mengikuti perintahnya baginda Muhammad SAW, Allah akan berikan kesembuhan. Yakin Bu. Kalau sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, hati-hati. Itulah cara setan ingin mengecilkan tauhid kita, supaya kita nggak yakin sama Allah. Iya, sudah ke dokter bulan-bulan kok nggak sembuh-sembuh saya nih. Penyakitnya pindah-pindah, kadang di sini, kadang di pikiran, kadang di dompet. Aduh. Ya kan? Benar. Saya sering menerima keluhan-keluhan saudara muslim seperti itu, curhat sama saya dulu kan Bu. Jadi seperti itu, pindah-pindah. Saya bilang sama mereka, yuk back to Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus yakin dengan Allah. Allah yang menyembuhkan Bu. Apapun penyakitnya, apapun persoalan hidup kita, apapun permasalahannya, yakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai, cukup Allah. Masalah datangnya Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Yang menyelesaikan Allah juga yang menghendaki. Bagaimana caranya? Tawakal. Apalagi saya nih Bu, waduh masalahnya banyak. Semua nih masalah manusia nih kan. Ada yang pusing nih mikirin ono, mikirin ini ya kan. Banyak masalah kita. Tapi kita harus yakin Bu, bahwa segala sesuatu itu semua atas izin Allah. Ya. Nah, terus nih ada jenis-jenis sihir Bu ya. Satu, sihir tafrik. Tafrik ini sihir pemisah antara suami dan istri. Nah itu, nah ini banyak ini. Sihir tafrik, TAFRIQ, antara suami dan istri. Yang kedua sihir mahabbah. Wah ini sering pelet. Nah pelet sihir cinta nih. Biasanya ya di sana tuh. Ini pengalaman saya dulu, pasien saya banyak soalnya. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, jangan sampai ya, jangan sampai kita pakai itu namanya susuk. Demi Allah saya katakan, bumi langit tidak akan menerima kamu ketika kamu meninggal sakaratul maut. Wallahi, saya udah ratusan orang Bu, ya ratusan orang saya melihat sendiri tuh Bu, orang yang seperti itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, matinya susah. Ketika kita bacakan ayat kursi, keluar meninggal. Ya, sihir pemisah, sihir tafrik antara suami dan istri, sihir mahabbah ataupun pelet, sihir cinta.
Jadi seperti itu Bu. Dua itu aja Bu yang kita bahas. Sihir mahabbah sama sihir tafrid. Rumah tangga. Wah ini yang lebih gawat rumah tangga nih. Sebenarnya saya malas bahas masalah rumah tangga nih Bu. Aduh. Apa dasing nih? Jin dasing nih. Aduh parah dia. Oh iya terkenal sampai dibuat film kan, ada filmnya kan? Iya. Iya. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW wajib kita selalu bertawakal kepada Allah. Yang namanya rumah tangga Bu pasti ada gangguan. Siapapun orangnya, mau dia kiai kek, mau dia presiden kek, apalagi yang ngomong ini, udah semua sama di mata Allah. Pasti kita diuji. Pasti kita diuji. Makanya bagaimana caranya kita tetap bertawakal supaya rumah tangga kita tidak terkena sihir. Selalu kita berbuat baik. Bentengnya apa? Sedekah nggak usah mikir Bu, jangan mikir deh, percaya sama saya. Kalau sudah mikir nih, waduh ini kasihan orang nih, tapi enggak deh, 50.000 besar juga ya, hati-hati, itu setan. Setan nggak mau ngambil harta kita, dia mau ngambil apa? Keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Karena setan, iblis, jin paling takut sama orang yang bersedekah. Kenapa? Ketika kita bersedekah, sembuh. Ketika kita bersedekah, hajatnya terkabul. Ketika kita sedang bersedekah, Allah nggak jadi marah sama kita Bu. Salah satu nikmat bersedekah apa? Meredam murkanya Allah, menyembuhkan semua penyakit. Ini semua ini benar saya kata Allah. Semua penyakit, apapun penyakitnya, mau yang terkena medis ataupun non medis, Allah akan berikan kesembuhan. Makanya Bu, wajib diamalkan terus sedekah tiap hari. Kalau bisa tiap hari subuh, kalau enggak pada asar. Insya Allah istiqomah, diniatkan dalam hati, ya Allah lindungilah ya Allah rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari perpisahan ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kasih sayang, cinta, rasa ya Allah. Jadi harus yakin bahwa Allah ini mahabbah, cinta banget sama kita. Cuman kita yang kadang-kadang bertingkah. Ya, kalau kata Lampung Bu bertingkah Bu ya. Ya kan? Nah, ini Bu Lampung ini. Banyak gaya, banyak cakap ya kan? Iya, jadi kita harus yakin. Itu salah satu dampak-dampaknya Bu ya, sihir tersebut ya, sihir tafrid, sihir mahabbah, pelet. Pokoknya jangan sekali-sekali ya, kalau sakit datang pertama ke dokter, itu benar. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak sembuh, sakitnya kok pindah-pindah nih. Kenapa nih ya? Susah tidur, jam 1, jam 2 baru tidur, gelisah, cemas, was-was. Kalau sudah minum obat dokter, resep dokter nggak sembuh-sembuh, langsung ibu back to Allah. Nggak bisa lagi sembuh, panggil ustadz yang ahli ruqyah, tapi yang secara syariah, jangan yang syirikiyah. Pakai bunga-bunga 7 rupa gitu. Jangan, haram hukumnya. Nggak boleh, syirik. Nggak boleh. Gitu, sesuai sunnah aja. Mandi bidara, mandi air laut, minum madu. Ya minum madu ya. Iya, minum madu. Tuh madu tuh. Tuh madunya tuh, saya tuh. Asli, sunnah. Madu zaitun buatin. Nanti saya kasih resepnya Bu. Insya Allah saya kasih resepnya untuk menyembuhkan semua penyakit dengan izin Allah. Saya dulu punya herbal namanya racun gaib. Ini demi Allah benar, racun gaib. 2015 tahun 2017 tuh, racun gaib. Baru dilihat labelnya gini, dibuka gini, orang udah kesurupan. Baru buka gini, udah kesurupan orangnya. Nanti saya kasih tahu semua. Ibu buat sendiri di rumah. Gampang Bu, insya Allah apapun penyakitnya. Tapi Bu harus yakin, semua ini resep ada di Al-Quran. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Nggak ada di Gunung Kawi, nggak ada Bu. Semua ada di Al-Quran. Gitu. Jadi kita harus yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah ketika kita mengikuti perintahnya baginda Muhammad SAW. Ya.
Jangan sekali-sekali datang ke para nggak normal. Para nggak normal, jangan nggak boleh. Ya. Minta yang ahli ruqyah, minta tolong, minta bantu. Insya Allah ketika nanti di ruqyah Bu ya, keluar tuh penyakit-penyakitnya. Kalau ada reaksi, biasanya sih ada reaksi Bu ya. Kalau ada gangguan yang begitu kuat, reaksinya kayak kesurupan, teriak-teriak, nangis, nah itu. Ya. Kalau itu si Ujang Mustami, oh ya, itu sahabat saya beliau Bu. 2016 sama saya dulu beliau itu Cirebon kan, Padepokan anti galau, ya, anti galau Bu. Ya. Jadi seperti itu Bu ya, harus yakin Bu. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ikuti aja Bu apa yang diperintahkan oleh Allah melalui kekasihnya Muhammad SAW. Ya, sampai sini Bu sudah jelas. Kira-kira tadi dari sihir tafrid sama sihir mahabbah, apa yang mau dipertanyakan Bu? Saya ada. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Itu Pak Ustadz, saya punya tetangga pas malam tuh ngadu sama saya. Warung berhadapan-hadapan warung. Saya itu datang pulang dari masjid. Assalamualaikum kata saya, Pak, udah lama gak ketemu saya. Iya bunda katanya, saya di dalam aja. Kenapa? Enak saya sakit. Sakit apa? Sakit panas sebenarnya. Tapi saya diprototin aja saya. Saya merinding mungkin. Kenapa diprototin? Dia lagi dari lagu katanya. Oh dikira saya dari lagunya. Ngomong-ngomong dia mungkin bilang itu katanya kena sihir. Kenapa? Itu katanya pertamanya panas, dibawa ke dokter sampai 3 kali sampai habis obat. Tertahunya nggak sembuh-sembuh. Dia iseng, bapaknya mungkin suka bilang gitu. Nanti saya ini ya, saya terapi ya dek. Ya, begitu terapi mungkin agak tahu dikit ya. Teriak-teriak. Oh iya. Jangan banyak ngomong lu katanya. Gua ini kan tahu dari mana lu katanya. Gua dari Bandung. Kenapa datang nanya? Gua disuruh orang. Siapa yang nyuruh? Tuh yang depan lu tuh yang depan tutup warung. Kenapa? Saya kan nggak pernah sirik sama dia. Dia warungnya sepepek gitu. Ya katanya kenapa ya saat itu saya disalahin? Gak suka malu. Jadi dia mau ngambil itu bapaknya kena anaknya sampai sekarang sampai protot kan ngeri juga ya. Belum juga. Nah begitu dia mau terapi lagi sama bapaknya, dikunci katanya langsung. Dikunci mulutnya jadi nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa cerita lagi. Itu ya? Iya, dikunci mungkin dari tahu di sana ya ada main setannya. Dikunci langsung dia. Begitu mau ditanya lagi, udah nggak mau apa lagi, diem aja. Satu ya. Yang kedua ya, yang dua tadi tentang saja pas kebetulan juga ya semuanya. Bagaimana caranya menghilangkan saya banyak ada Allah. Bagaimana caranya menghilangkan tentang susuk namanya orang anak muda nanti ya. Susuk. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ya udah telat. Menyalakan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan yang amat sangat ajib. Yang pertama, case tadi yang saya dengar tetangga ibu ya. Ibu bisa video call sekarang nggak? Bisa video call anak itu sekarang, keluarganya? Oh nggak punya handphone, ibunya. Oh ya sudah. Jadi gini, nanti ibu sampaikan sama tetangga ibu. Nanti saya kasih daun bidara tuh bu ya. Daun bidara, ibu buat aja tuh. Tadi ibu sudah catatkan 7 lembar, diulek-ulek, kasih garam. Nanti ada yang dibuat minum, ada yang buat dimandiin. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Iya pokoknya nanti saya kasih nanti insya Allah sembuh ya bu ya, itu yang pertama. Terus nanti ibu bilangin sama
tetangga ibu itu air di bak ataupun di apa ya, baskom ya namanya, baskom, cemplungin air sama garamnya 2 sendok, baskom, dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi. Ini simpel-simpel aja bu, ya simpel tapi masya Allah luar biasa, mustajab. Ditiupkan 3 kali. Tapi jangan di kamar mandi. Di kamar mandi bu, sama nyatanya setan di kamar mandi ya kan. Tiupkan lagi. Udah, ibu siram tuh warung itu bu. Yang di warung tadi kan dia punya warung tuh, siramin bu, kelilingin depan. Insya Allah balik ke orang yang ingin. Gitu aja tiap hari. Ya, sudah? Jadi pertama ya pakai itunya, pakai mic-nya. Gak apa-apa, gak apa, gitu aja. Ambil daun bidara. Ya, dan udah nanti kita dicatat ya. Lalu dikasih garam, Iya, dikasih air, iya. aduk. Diminum, ada yang dimandiin selama 7 hari. Oke. Yang kedua, air biasa bu, air biasa. Kasih garam 2 sendok, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan 3 kali. Langsung ibu siramin tuh bu, siramin di warung itu depannya, jandar bu, warung. Terus kelilingin aja sampai airnya habis. Ketik Insya Allah bu, qala Musa marjubtum bisihir. Insya Allah bu, insya Allah. Bismillah, kalau kita yakin dengan Allah, Allah akan hilangkan, Allah akan hancurkan tali-tali sihir tersebut, bulu-bulu tersebut dengan izin Allah. Keluar nanti bu, hancur dia. Pas ngasih itunya depannya bu. Terserah mau jam berapa aja boleh, gak ada waktunya. Pagi ya. Pagi lebih baik pagi. Insya Allah itu ya sudah. Insya Allah nanti ibu lihat reaksinya. Nanti ketika ibu siram itu bu, tetangga ibu itu siram, itu nanti ada bau busuk keluar. Oh, itu udah pasti bau busuk. Ini fakta bu, fakta ini. Saya sudah mengalami udah puluhan tahun seperti ini. Ini tanya istri saya nih. Fakta ini, bau busuk, bau apa yang bau sampah ya, bau sampah, bau timun, pandan wangi, bener. Itu setan lah, jin lah, ibu ya. Insya Allah ibu praktekkan seperti itu. Terus di dalam rumahnya ibu beli murotal Quran. Tahu kan murotal Quran? Setel saja surat Al-Baqarah. Itu aja udah, jangan yang lain. Itu aja. Surat Al-Baqarah setel 1 kali 24 jam. Insya Allah sembuh. Insya Allah ibu dengar omongan saya. Ibu bilang sama tetangga, insya Allah sembuh. Nggak, saya udah nggak praktek lagi, nggak bisa. Cari orang lain aja. Saya nggak ada. Nah, udah. Iya, saya sudah 5 tahun off dengan pengobatan spiritual ini, udah off 5 tahun, saya udah nggak lagi. Stop. Ya itu bu ya. Untuk yang tadi mempertanyakan masalah bagaimana caranya untuk mencabut susuk tersebut, karena sudah terlanjur, karena tidak tahu. Yang pertama, perbanyaklah istighfar. Terus istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astagfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus baca itu, terus sholat taubat 2 rakaat tiap hari ya. Setelah itu, karena itu kan goib ibu, ada yang gaib, ada yang dipasang sama dia. Kelihatan kalau dia apa, pakai apa? Kalau ke dokter, scan itu kalau di dokter itu kelihatan, itu scan kelihatan susuknya. Nah itu harus dicabut. Kalau enggak meninggalnya nanti susah. Dicabutnya nanti saya punya temen saya nanti nyabut nanti. Gitu yang saya kelihatan apa ya Pak Ustadz? Oh kelihatan. Kalau yang nampak kelihatan. Tapi kalau yang goib lebih gampang. Yang nggak nampak. Yang katanya emas. Sini scan dulu. Emas berlian. Wah itu kelihatan. Oh.
Kelihatan. Wes nggak bisa dibawa, pasti kelihatan itu. Bener ada. Kelihatan, nanti kelihatan dari itu koraknya. Setelah tobat, dorongkan. Zikirnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa kalau yang goib, yang nggak nampak. Tanpa ibu sadari, kan ada dua nih kalau kata dukunnya kan. Mau yang nampak atau nggak nampak? Wah, Itu nggak ditanya, masukin zikirnya. iya. Sama dengan mandiri sendiri. Kenapa? Bisa. Yang penting itu aja. Tapi ibu CT scan dulu, harus cek dulu. Oh, jadi di CT scan Oh, kelihatan. CT scan apa sih namanya? Yang itu loh. Oh, di CT scan tuh kelihatan kalau Kelihatan sekali ini ini. loh, kalau dokter itu loh. Di mana ya? Ronsen. Ada banyak, Pak. Ada muka boleh nggak? Ronsen. Ada kepala kepala dulu, kepala. CT scan. Iya, ini aja kepala aja. Ya, kan taruh di muka kan? Susunya itu kelihatan muka ya. Ini logo CT scan lu biar gua tahu. Astagfirullah wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus. Salat taubat 2 rakaat tiap hari insyaallah. Allah Maha Pengampun. Yang nggak Maha Ampun itu cuma kita manusia. Masih ada dendam, masih sakit hati. Ini namanya manusia, bukan malaikat, ya kan Bu ya? Ya, udah paham Bu? Cukup pertanyaannya? Penasarannya itu bagaimana dengan tanpa misalnya kan saya yang mengerjakan saya pengen dicabut tanpa cabut karena nggak yakin. Oh kalau nggak yakin, oke nanti saya kasih tahu teman saya nanti Bu. Ada teman saya emang ahli ruqyah spiritual juga, sampai sekarang dia belum pensiun. Ya, ini soal saya kasih kabar. Belum pensiun ya. Apa? Masih praktek gitu. Belum pensiun. Iya nanti boleh aja nanti diundang ke rumah itu gimana boleh. Nanti saya kasih nomor teleponnya, silakan langsung. Insya Allah. Ya. Apalagi mau dipertanyakan Bu? Nggih. Masalah yang sihir pemecah rumah tangga. Saya sendiri mengalami. Pakai mic-nya. Berat mikirnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kayak sihir yang tadi Ustadz ceritakan, sepertinya saya mengalami hampir 10 tahun yang lalu saya mengalami perpisahan dengan suami saya karena suami saya selingkuh. Walau alam ya Pak Ustadz, menurut keluarga mereka si pelakor ya kita sebut aja, dia itu orang keturunan, mohon maaf kalau ada keturunan Dayak, mohon maaf, katanya dia kena guna-guna dari si wanita tersebut. Saya sudah pernah diruqyah 3 kali dan saya mengalami setiap saya diruqyah saya selalu muntah dan pusing, betul. Saya selalu teriak dan saya menyebut nama wanita tersebut. Apakah itu benar sihir dari wanita itu atau enggak? Karena sampai saat ini saya sudah berpisah hampir 10 tahun. Dalam diri saya seperti kayak tertutup. Saya seperti nggak mau buka diri. Kadang saya dekat dengan seseorang, misalnya saya dikenalin atau ada yang kenal sama saya, entah dari saya sendiri yang kayaknya, oh ya udahlah, kayak nggak mau nerima aja, Pak Ustadz. Bukannya saya masih mau mikirin si X itu, bukan, tapi kayak nolak aja gitu. Betul. Hawanya beda begitu Pak Ustadz. Makasih. Insya Allah Bu, semoga Ibu ya diangkat seluruh permasalahan di dalam kehidupannya, yang terutama dimudahkan segala urusannya, hajatnya, cita-citanya, dan Ibu harus yakin segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk saya, termasuk ibu-ibu semua yang ada di sini, bahwa itu atas izin Allah.
dan itu adalah ujian kita supaya kita lebih yakin, lebih dan lebih. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada pengharapan kecuali Allah. Apa yang ibu tadi ceritakan tersebut 1001% itu adalah namanya sihir pemisah yang pertama ya. Yang kedua sihir perceraian. Itu memang ada Bu. Dalilnya surat Al-Baqarah yang 102 yang tadi yang dibacakan oleh Ustazah. Wa ta'ba'u ala mulki Sulaiman. Itu memang ada di dalam Quran. Makanya kalau kita memang sudah terkena sihir tersebut, berarti itu adalah ujian untuk kita. Ya, ujian untuk kita. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh kita menyerah, nggak boleh terus menerus kita bersedih-sedih diri. Aduh, gua kok nggak move on nih, gua belum nikah nih. Jangan Bu, itu setan. Hati-hati, itu jin, permainan setan, bisi-bisi dia. Udah lo nggak usah nikah, lu jadi duda aja seumur hidup. Udah lo nggak usah nikah, lu jadi janda aja seumur hidup. Hati-hati, itu permainan setan itu. Ya. Makanya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat-sifat tersebut? Nah itu tadi, mandi air laut, mandi air hujan, sering-sering apa tuh namanya? Daun bidara. Tiap hari kalau bisa. Kalau laut mungkin seminggu sekali ataupun sebulan sekali ya. Tapi kalau air hujan, pas waktunya musim penghujan, ayo tiap hari kita mandi air hujan. Insya Allah sembuh. Tapi ingat, jangan hujan yang pertama turun, jangan langsung sakit. Itu udah pasti meriang kita langsung. Tunggu 5 menit atau berapa menit baru kita mandi. Ini saya kasih amalan buat ibu ya. Karena kalau saya lihat ibu siapa dengan ibu siapa? Hah? Ibu Titi, Ibu Kiki ini susah tidur. Ya, Ibu Rizky susah tidur. Ada gangguan di dalam perut. Ya, jadi ibu harus minum madu. Tunggu dulu nih, bener nih. Madu ditambah air zam-zam. Ibu beli aja air zam-zam banyak kok, cuma 400.000, murah. Daripada ke dokter nggak sembuh-sembuh. Karena ibu gelisah, nggak menentu. Iya kan, gelisah, bingung deh, galau, nggak tentu hatinya. Coba ibu air zam-zam dicampur sama madunya tuh sedikit aja, 1 sendok teh setengah aja, dikit aja. Air zam-zamnya secangkir ini tiap hari. Aduh, baca itu tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ketika sudah baca, tiupkan 3 kali. Baca dulu. Berdoa minta kesembuhan, minta jodoh. Ini kan ibu minta zam-zam, pasti Allah akan kabulkan. Ya, langsung ibu minta minum tiap hari Bu, rutin. Tapi kalau ibu sudah 7 hari sudah ada perubahan, tidurnya udah gak gelisah lagi, udah gak pusing lagi segala macam, terusin. Kalau masih belum, nanti saya kenalin sahabat saya, teman saya, Ustadz langsung nih, ahli ruqyah ya. Wah, itu luar biasa beliau. Langsung aja nanti saya kasih nomor telepon, langsung berhubungan aja, tanya. Dan itu tidak ditarif, ingat Bu ya, tidak ada tarif menarif, tidak ada. Teman-teman saya itu tidak ada sekian, tidak ada. Ikhlas, itu yang benar. Cari orang seperti itu, jangan haram. Jangan sekali-sekali kita memperjualbelikan agama Allah. Tapi kalau dunia boleh kita jual. Cari pagi Bu ya. Terus udah mandi air laut, mandi air hujan, daun bidara. Udah sampai, insya Allah sembuh. Sebelum tidur Bu, ibu perbanyak istighfar. Bangun pagi, ibu baca 100 kali. Ini amalan yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Tolong dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, baca 100 kali Bu, tiap hari. Insya Allah
dengan izin Allah, dengan perlindungannya Allah, dengan kekuatannya Allah, Allah akan lindungi umat Nabi Muhammad ketika membaca ayat tersebut 100 kali. Apa fadilahnya, keuntungannya? Dijauhkan dari sihir, disembuhkan semua penyakitnya, hajatnya terkabul, dimudahkan segala urusannya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, Bu. 100 kali. Yang pasti sihir nggak bisa masuk. Tapi kita bacanya tuh dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, Bu. Jangan masa ini. Jangan, nggak boleh. Harus yakin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah, demi Allah saya katakan, enggak pagi 100 kali tiap hari, insyaallah Allah akan angkat kita. Udah cukup? Paham Ibu sampai di sini? Apalagi mau dipertanyakan kira-kira Bu? Enggak cukup ya? Air Zam-Zam campur madu, madunya jangan banyak, dikit aja, diaduk, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Kursi, ditiupkan 3 kali, terus berdoa. Ibu minumin. Kalau ibu muntah kesurupan, terusin aja nggak apa-apa, terusin aja nggak apa-apa, insya Allah. Oh nggak apa-apa Bu, nanti kan ada nemenin, ada atau saudaranya, ada siapa nanti, insya Allah. Muntah ya, muntah. Iya, wah ibu ini kenceng was-wasnya. Jadi kalau mau tidur tuh gelisah, bingung. Saya tidur kayak apa sih? Ibaratnya tidur ayam. Kayak Iya, bisa iya. tidur ya. Merem tapi kayak mana-mana. Jadi kalau misalnya saya sih tahu misalnya kayak ada. Oke, jadi itu Ibu Rizky. Coba Ibu amalkan apa yang saya sampaikan sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Ibu pernah nggak dapat amalan seperti itu? Belum pernah. Baru kali ini kan. Ini yang betul sesuai Al-Quran dan hadis. Jangan ikutin yang aneh. Datang-datang ke dukun. Wah, tolong Mbah, ini gimana Mbah, Pak Kiai? Kiainya nggak benar. Wah, 7 rupa mandi jangan. Jangan percaya itu haram hukumnya. Nggak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Mintalah pertolongan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah rajanya manusia. Qul huwallahu ahad. Satu-satunya zat tunggal. Allahu samad. Satu dia, Allah aja, enggak ada lain. Insyaallah juga kesembuhan. Ya Bu ya, yakin. Nanti di sesi terakhir kita ada doa bersama. Saya tutup dengan doa. Ibu nanti tolong duduk di sini. Ya. Duduk di sini nanti doa. Ustaznya temenin ya. Doa. Bu nanti pecah matanya. Kelihatan ya, parahnya. Jadi pelosan. Ada lagi nggak? Kan ada lagi nggak yang ini kira-kira? Nggak tahu. Mani biro. Kan kalau ibu ini emang bilang ada. Jadi gitu Terus Bu kalau ya. dari penampakan tuh kelihatan nggak? Nanti aja Bu. Nanti aja sesi terakhir. Nggak boleh diumum. Iya. Jadi gitu Bu ya. Jadi udah jelas semua ya Bu ya. Ya, gimana lagi? Gimana? Pakai mic ya, pakai mic. Ya. Mic-nya. Ya. Yang tadi Pak Ustadz bilang minum pagi itu setiap hari pakai Iya. madu, Zam-zam. Ya. Nah itu sebelum makan apa gimana? Itu terserah Soalnya mau apa aja boleh Bu. oh, Kan nggak ada pantangannya namanya nih. Iya. Ini kan Kalau perlu. apa? Malam juga. Boleh terserah Ibu. Mau subuh pun boleh. Oh, gitu. Bangun tidur minum pun boleh kan? Tapi enggak, berdoa dulu. Itu sunnahnya, perintahnya. Berdoa dulu. Ketika minum air Zam-Zam, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan terjadi. Ketika minum air Zam-Zam, itu aja. Oke, jelas sampai di sini. Jadi Bu ya, pengobatan sihir nih. Pengobatan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah itu ada 3 kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-hijamah. Yang kedua, ruqyah syariah. Yang ketiga, tibun nabawi, pengobatan Islami.
Al-ijamah tahu nggak ibu-ibu ini apa? Al-ijamah itu adalah bekam. Bekam. Yang kedua adalah al-fasdu. Tahu pernah? Yang udah pernah fasdu siapa? Oh itu tuh saudara saya tuh yang udah pernah fasdu. Gimana rasanya, enak nggak? Kalau mau fasdu silakan datang ke sini gratis. Boleh sebulan sekali datang ke sini gratis. Boleh nggak bayar? Hah? Kecuali ini bayar. Ya, satu orang 1 juta, kamu bayar bu. Karena orang kaya. Kaya iman ya, gitu kan. Boleh bu, monggo kalau mau fasdu di sini gratis. Sebulan sekali nanti sama istri saya sama saya. Kebetulan yang fasdu itu salah satu pengurus di Majelis Al Faruq, Majelis Yatim Piatu. Itu sahabat saya namanya Ustadz Tatang. Monggo, gratis, nggak dipungut biaya bu, gratis. Siapa aja mau datang monggo silakan, gratis untuk kesembuhan. Enggak, tanya tuh ibu itu. Enggak, kok cuci darah. Cuci darah lu berkali. Bukti kayak donor darah, cuma nanti al-fasdu itu bu, darahnya itu kelihatan tuh, kelihatan penyakitnya. Ada yang warna putih, putih susu, ada warna biru, hijau, kuning, coklat. Insya Allah bu. Boleh? Mau ya? Oke kalau gitu. Boleh bisa datang ya? Sekarang sudah datang semua. Tapi nggak boleh lagi datang bulan. Sekarang. Kalau lagi datang bulan ya boleh. Sudah datang sekarang. Jam berapa kalau Ada 20 orang di sini. Sekarang itu. Enggak. Kalau nggak salah kan waktu itu pernah ya, fasdu ya. Kajian pertama itu berdua tuh. Semua surat itu sering. Syekh, antum kesini sekarang ya. langsung pokoknya nggak pakai lampu. Sekarang aja. Sekarang ya. Bisa. Orang ibu-ibu semua nih, kasihan penyakitan soalnya. Ya, insyaallah datang. Ya, ibu-ibu, jadi kita harus yakin bahwa Sang Maha Penyembuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk memutus, nah ini belum saya kasih tahu nih amalan yang dahsyatnya. Memutus tali-tali sihir tersebut, memutus orang yang mau nyihir nih, nggak jadi. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Ibu mau tahu banget, saya nggak mau tahu. Ya kan? Ya, surat Yunus. Qala Musa marji'tum bihi sihir innallaha sayubtilu. Baca terus itu bu, itu doa perlindungan. Ini surat Yunus nih, ini surat Yunus nih. Surat Yunus ayat 82. Surat Yunus ayat 81. Surat Yunus ayat 81, salah, bukan 82, 81. Ya, qala Musa maji'tum bihi sihir innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Itu 3 kali baca. Insyaallah bu. Insyaallah. Mau setan kayak mau sihir kayak mau santet enggak jadi mental. Setiap sholat. Innallaha sayubtilu. Lihat aja nanti di Google, ya kan? Surat Yunus ayat 81. Qala Musa marji'tum bihi sihir innallaha sayubtilu. Diulang lagi, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Itu pemutus itu. Terus selesai hilang. Sihir. 3 kali aja yang innallaha sayubtilunya 3 kali aja. Terserah mau bacanya kapan aja. Ini kan bukan resep dokter, ini resep langit. Kata Allah, ketika engkau mengikuti apa yang menjadi aturanku,
dengan caranya kekasihku Muhammad SAW. Pasti aku akan berikan engkau kesembuhan. Ini kata Allah, bukan kata saya, jangan ikutin. Kalau kata saya jangan ikutin, saya nggak berani. Tapi kalau kata Allah dan Rasulullah, qala Allah wa qala Rasulullah, pasti Allah berikan kesembuhan. Karena kenapa? Karena di balik sunnah Allah berikan kesembuhan. Karena di balik sunnah Allah berikan kejayaan. Pasti sembuh. Yang lumpuh Bu, Allah berikan kesembuhan. Yang pakai kursi roda, bener ini Bu. Yakin, jangan putus asa, jangan menyerah. Nah, kayak lagu kan lagi masih jangan menyerah. Nah, itu nggak boleh menyerah gitu. Ya. Nah, yang kedua, yang pertama al-hijamah sudah tahu kan, bekam sama fasdu. Nanti kita praktek ini. Yang kedua ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu cuma baca ayat suci Al-Quran Bu, bukan yang itu namanya bukan ruqyah. Jambu air, jambu kedondong. Ya. Kalau itu namanya bukan ruqyah dong, kan gitu kan? Iya bukan ruqyah Bu, itu namanya praktek perdukunan. Yang mengaku-ngaku jadi kiai, yang mengaku-ngaku jadi habib, yang mengaku-ngaku jadi ustadz, padahal dia dukun. Gak boleh. Ruqyah syariah itu cuma baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada ayat lain. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah 284, 285, 286. Termasuk ayat tadi Yunus 81. Itu aja. Kalau ada ayat-ayat lain yang tidak kita ketahui, tolong dipertanyakan. Jangan Bu sekali-sekali berobat dengan praktik-praktik perdukunan yang ngaku-ngaku ulama. Jangan, syirik kita. Pakai mandi kembang 7 rupa jangan Bu, nggak ada perintahnya Allah. Mandi daun bidara. Hati-hati Bu, takutnya kita nggak ngerti karena kita nggak tahu, kita dibodohin sama dia. Oh, ini saya kasih mandi kembang nih, entah apa dimasukin sama dia kan, pakai mantra-mantra. Nggak boleh, haram ya. Yang ketiga tibun nabawi, pengobatan secara islami. Nah itu salah satunya minum madu, zaitun, buah tin, bidara, apalagi coba air zam-zam. Nah tuh kalau di madu tuh ya, madu asli, insya Allah asli. Saya juga sering beli sama beliau. Sudah labnya top lagi, enak lagi. Apalagi kalau gratis, enak lagi. Sesak nafas. Ya, oke Bu ya. Jadi ada 3 Bu ya, pengobatan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Nabi? Al-hijamah, ruqyah, tibun nabawi. Al-hijamah itu bekam sama fas. Yang kedua ruqyah syariah. Yang ketiga tibun nabawi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan tibun nabawi, apa yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi, itu adalah tibun nabawi, pengobatan islami. Bidara, buah tin, zaitun, apalagi tuh jintan hitam tuh. Abatas sauda itu dasar juga. Nanti saya kasih resepnya pas terakhir Bu. Resep saya di tahun 2015-16 tuh viral ya dulu. Namanya racun gaib, bener. Ketika dibuka begini, ini pasien saya buka gini aja, udah kesurupan dia, bener, baru nanti doang. Saking dahsyatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Diminum tiap hari, tapi memang agak mahal. Kita bawa sendiri aja, minum. Tapi masya Allah semua penyakit Bu
yang kanker, cancer payudara. Tapi kalau udah meninggal ya jangan saling kita dong. Itu kan sudah ya kan sudah ajal. Tapi alhamdulillah selama yang saya melakukan praktik tersebut dengan izin Allah banyak sembuh, gitu. Ya, terus kena luka bakar tuh, luka bakar. Langsung tutup. Ada 4 campurannya, nanti saya catatin semua. Gratis, tis. Insyaallah Bu ya. Oke, apa lagi mau dipertanyakan? Ya. Kasih mic dong. Ya, perkenalkan nama saya Mila, yang MC tadi Bu. Ustaz mau bertanya, gini, teman saya kan sering ke gunung, hobinya naik gunung gitu ya kan? Pokoknya deh gunung Pangrango, gunung gede gitu. Cuma kan kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kasat mata secara kasat mata kita nggak pernah tahu seperti apa, entah pulang dia gimana atau bagaimana. Nah itu bagaimana Ustadz, karena dia sering hobi naik gunung, baca-bacaan apa tuh yang bagus biar dia terhindar sama hal-hal yang makhluk-makhluk gaib yang kasat mata tidak terlihat itu gitu. Katanya dia biar dia nanti pulang tuh selamat, berangkat juga selamat, namanya kan naik gunung kan gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Pertanyaan yang amat sangat bagus nih. Pertanyaan yang amat sangat bagus ya Ibu. Rasulullah mengajarkan kita ketika kita melewati tempat angker atau hutan-hutan tersebut, apa yang Rasulullah ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sih kan. Jadi kita nggak boleh permisi nenek, mbak, buyut, saya mau lewat ini di jembatan angker, saya mau lewat di pohon-pohon ini. Tahu nggak Ibu? Itu jin, itu setan. Amat sangat seneng orang yang seperti itu. Kenapa? Ini manusia terhina di mata Allah. Hina dia. Kenapa? Derajat kita nih manusia lebih tinggi dibandingkan jin, dibandingkan syaitan. Kita ini khalifah, pemimpin lebih tinggi kok. Kita takut sama setan sama jin. Kan kebalik hidup ini. Jin, syaitan nggak akan pernah ngambil harta kita itu. Nggak mau dia sama harta kita banyak gini. Nggak mau dia ngambil. Yang dia ambil apa? Keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ingat. Jadi jangan coba-coba, ya kan? Aduh, permisi bah, mau lewat bah sopo ibu, ayo. Gak ada itu, bohong, jangan percaya. Kalau ada orang dulu, orang tua yang ngajarin itu jangan diikutin, haram hukumnya. Kita harus yakin Bu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Yuk ibu-ibu. Sebentar lagi kita mau asar, mau makan. Setelah makan baru kita fasdu semua ya. Gratis Bu, gratis. Pokoknya sebulan sekali Ibu gratisin, datang ke sini. Saya panggil itu teman saya, sahabat saya, gratis. Berapa menit Pak Ustaz? 5 menit. Iya. Berkah ya Pak Ustaz ya. Ya. Sebulan sekali pokoknya yang datang ke majelis sini saya panggil ke sini gratis. Enggak perlu bayar, gratis. Boleh. Ini tentang pengobatan ya. Yang dimandikan daun bidara 7 lembar, garam 2 sendok, diulek terus kalau diminum itu sama nggak itu daunnya? Apa? Nanti dibuat Bu, satu pakai air matang, satu pakai air apa namanya? Yang buat diminum air matang. matang. Tapi itu banyaknya berapa? Sebanyaknya berapa? 1 gelas? 1 gelas saja. Oh, itu khusus untuk minum. Untuk Kalau enggak, ini aja Bu, apa namanya itu ya? dikasihkan. Aqua yang besar, botol aqua. Apa tuh namanya, termos atau apa lagi? Tengkol. Tengkol lagi tuh lagi. Iya. Oh, air matang. Iya. Itu daunnya tetap 7 lembar. 7. Pokoknya nggak boleh lebih dari 7, nggak boleh kurang dari 7, harus 7. Pastinya juga kan. Tapi kalau udah itu sama buat mandi juga 7 lembar juga. Iya. Oh, diulek juga setelah itu baru Ya. ditiupin. Pokoknya gini Bu, 7 lembar daun itu Contohnya buat ada di mandi. atas.
sama buat minum. Sekali Oh, bapak turun. Melati, ambil contoh dan air bidara di itu di atas tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin, Kak. Ya, jadi dulu tahun 2021 saya sempat hampir mau pisah. Ya. Terus mama saya nemuin sesuatu di atas pintu depan rumah dan pundak saya tuh selalu sakit. Jadi waktu itu di dalam itu dibungkus kain, ada duri landak, kemenyan bakar, magnet, terus sama kulit salak bakar, ada air di plastikin gitu, ada tulisan la haula wala quwata. Semenjak situ terus kan saya kerja itu pundak saya sakit, terus rumah tangga saya tuh panas. Nah, saya tanya ke suami, gitu kan, katanya itu buat penangkal tuyul, tapi saya tidak percaya. Gitu kan. Nah, terus semenjak itu sampai, dan aku ngeliat suami juga tuh kayak serem gitu, Pak Ustadz, gitu kan. Nah, semenjak itu, jadi tuh rumah tangga saya hampir mau pisah, dan akhirnya saya berobat, sempat juga, terus pas saya berobat itu, saya entah kenapa, di badan saya ini kayak pocong semua gitu. Dan sampai sekarang sih saya alhamdulillah nggak pernah, insya Allah sampai nanti ajal jemput gitu nggak putus sholat gitu, tapi kayak masih kayak rumah tangga saya tuh selalu ribut terus berantem terus gitu. Ya, semua rumah tangga pasti ada keributan. Pasti, Panas aja. siapapun dia. Tapi kalau sudah ada kesyirikan, sudah ada di dalam rumah tangga kita itu ada namanya salah satu mungkin istri atau suami yang tidak taat kepada Allah, dalam arti dia menyimpan apa ya namanya buhul. Buhul itu alat-alat sihir, praktek sihir. Itu nggak boleh dalam Islam, haram hukum. Nah, itulah timbulnya nanti itu harus dimusnahkan, harus dibakar atau gimana. Jangan bakar aja, buang terus. Terus sampai sekarang kayak masih ada nggak sih saya sampai saya kayak tapi denial terus gitu kan, udah nggak ada, mungkin nggak ada. Karena ya itu tadi kata Ustaz, kalau Allah kan maaf ya, kalau saya mungkin maafin, tapi kayak dulu tuh kayak kita terus kita salah gimana dulu kayak berjuang demi Allah. Sampai sekarang sih maafin, tapi pasti terlintas. Jadi insya Allah nanti itulah tadi amal yang saya kasih Pak, dipraktikkan aja, dicatat, insya Allah dimudahkan berurusan. Dan jangan lagi sekali lagi datang ya ke orang-orang yang konon katanya itu kiai atau habib atau ustadz, ternyata dia ahli sihir perdukunan gitu. Jangan datang tuh ke yang bener-bener aja, yang ngasih tahu sesuai syariat Islam gitu loh. Jangan yang aneh-aneh gitu. Aku tuh nanti apa diri kita ini nggak kuat, malah kita dikerjain balik sama orang tersebut gitu. Bisa ya? Oh iya kayak gitu. Betul. Jadi udah obat aja tuh, insya Allah kalau kita semua. Makasih Pak Ya, Ustaz. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, agak duduk situ. Oke. Ibu, sebelum kita menutup majelis ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya, bila mana kita ini banyak salah, banyak lalai, banyak dosa, banyak zolim kita, mungkin zolim kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, sahabat kita, pekerja-pekerja kita yang ada di rumah, tanpa kita sadari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha mendengar, Allah Maha baik ini, Allah ampuni semua dosa kita, kesalahan kita. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, Bu. Tempatnya masalah.
Tempatnya masalah itu adalah manusia. Insya Allah ketika kita bertobat memohon ampun, Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Perkenankan Buya izinkan saya berdoa memohon kepada Allah, semoga termasuk diri saya sendiri yang berbicara ini, yang bermohon kepada Allah ini, semoga Allah lembutkan hati saya. Allah lembutkan hati saya yang keras ini, ya Allah. Allah jauhkan dari mara bahaya, ya Allah. Kami semua di sini, Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Musa marji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. 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 Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala Musa marji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Qala Musa marji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu khasara. Qala Musa marji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Qala Musa marji'tum bis-sihr innallaha sayubtilu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu semua yang ada di sini, saudara-saudara hamba ya Allah, saudara-saudara hamba ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, saudara-saudara kami semua yang ada di sini, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk majelis sembuhkanlah penyakit kami, angkat penyakit kami ya Allah. Berikan
Teruntuk saudara-saudara muslim kami semua ya Allah yang ada di majelis ini, yang ada di majelis Al-Faruq Yatama wa Du'afa ya Rabb, berikanlah kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua yang ada di sini kesembuhan. Qala Musa marjatu Mesir ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah telah kami ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya kuasa gelap yang ada di dalam tubuh manusia zalim ini ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya yang ada di dalam tubuh makhluk ini ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, angkatlah penyakit kami semua ada di sini. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya Allah. Tolong ya Allah, termasuk hamba sendiri ya Allah, berikanlah kami keselamatan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ya Allah. Hamba mohon ya Allah, teruntuk saudara-saudari muslim hamba ya Allah, keluarkan makhluk itu ke dalam tubuhnya ya Allah. Mudahkan ya Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Kami mohon kamu semua ya Allah, berikanlah kami semua kesembuhan. Mudahkan ya Rabb, angkatlah penyakit kami semua yang ada di majelis ini. Saudara-saudara muslim hamba Pak Denny dan Pak Cok dan Pak Marsudianto semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, hancurkan tali-tali sihir tersebut. Sihir mahabbah, sihir tafrid, sihir ya Allah ya Rabb. Allah wala quwata illa billah, mudahkan segala urusan hamba ya Allah. Ditangkallah semua kebaikan ya Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb, berikanlah kami kekuatan, kezaliman ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Rabb, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Angkatlah semua penyakit-penyakit saudara muslim yang ada di sini ya Rabb. Berikanlah kesehatan, keselamatan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Rabb, berikanlah kami cahaya iman. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hamba mohon kepadamu ya Allah, tolong kami ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, kesembuhan ya Allah. Ditangkallah semua kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Stop. Berhenti. Diam. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Enggak mau. Innallaha sayyidu, innallaha sayyidu. Keluar. Enggak mau. Kenapa? Kamu ngapain di sini? Hah? Enggak. Lu ngapain datang ke majelis gua? Hah? Lu kenapa datang ke sini? Kenapa? Enggak. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kok tiba-tiba saya baca doa kamu kesurupan? Kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Kenapa? Sakitmu apa? Hah? Devi. Devi Sari Damayanti. Devi Sari Damayanti. Devi Sari Damayanti udah hancurin hidup saya. Udah hancurin hidup saya. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu. Keluar dulu sebentar. Keluar dulu. Aina, keluar dulu. Keluar. Di depan itu baca istighfar 7 kali. Cepat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Ghafur ya Qayyum ya Qayyum ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni. Kami semua ya Allah yang hadir di sini, kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan sangat dosa ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bila mana kami bersalah, bila kami akan lalai, maafkanlah kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kasih sayang cintamu kepada kami ya Allah. Berikanlah kami hidayah ya Allah. Rahmat taufik kasih sayang cintamu kepada kami ya Allah. Dan kau cabut ya Allah walaupun hanya sekejap sedetik saja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami semua yang ada di sini zalim kepada Engkau yang Maha Suci ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dosa kami yang tampak maupun tidak tampak, disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ditahan kalau semua kebaikan ya Allah, ditahan kalau semua pengampunan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma as-samawati wal ard. Berikanlah kami ya Allah cahaya iman ya Allah. Berikanlah kami ya Allah cahaya iman ya Allah. Ditangkallah semua kebaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bila mana kami sedang dalam kesulitan, bila mana kami dalam permasalahan, bila mana kami dalam kekurangan, kami mohon selesaikan. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma imsina bihalalika an haramik wa bifadlika an man siwa. Selesaikanlah segala urusan kami, khususnya hutang-hutang kami ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah. Kami di majelis ini penuh dengan lalai ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tolong kami, bantu kami ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami mohon ya Rabb, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Perkasa, Engkau yang Maha Mendengar ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, angkatlah ya Rabb permasalahan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, angkatlah penyakit kami, berikanlah kami kesembuhan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari sihir mahabbah ya Allah. Jauhkanlah kami dari sihir perceraian, sihir perpisahan ya Allah. Ya Allah, tolong kami putuskan tali-tali sihir, buhul-buhul yang ada di dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon perlindunganmu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah hidayah. Putuskan tali-tali sihir yang ada di dalam tubuh kami, di dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat, taufik, kasih sayang cintamu kepada kami ya Allah. Ditangkallah semua kebaikan ya Allah. Ya Allah, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Qala Musa ma jur'tum bis-sihir innallaha sayubtilu. Kami mohon kepadamu ya Allah, putuskan tali-tali sihir yang ada di dalam rumah tangga kami, di dalam persahabatan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pengampunan Kau ya kepada kami yang zalim, yang hamba dosa ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sembuhkanlah, angkat penyakit kami ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan dunia akhirat, keberkahan ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang bermanfaat. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkan ya Rabb, dan Kau persulit ya Allah. Ya Allah, dalam mencari rezeki jadikanlah kami, berikan rezeki kami yang halal dan thayyiban ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah orang tua kami, ibu kami, kuatkanlah suami kami, anak kami, istri kami ya Allah, semua ya Allah. Kuatkanlah ya Allah, Engkau yang Maha Kuat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Engkau yang Maha Kaya ya Allah. Berikanlah kami kekayaan, berikanlah kami kejayaan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, biar kami semua yang ada di sini bisa menjadi orang yang bermanfaat ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ditangkallah semua kebaikan, ditangkallah semua kekampunan ya Rabb,
Ditangkallah semua kebaikan. Kami mohon hidup kami yang baik-baik, suasana kami yang baik-baik, keadaan kami yang baik-baik ya Allah. Ditangkallah semua kebaikan. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tadi sudah mendengarkan tausiah kita tentang sihir. Ternyata sihir itu memang ada ya. Insya Allah ya, kita baru tahu mengetahui semuanya. Ya Allah, semoga kita semua yang ada di sini terhindar dari yang namanya sihir. Baiklah ibu-ibu, marilah kita bersama-sama membacakan kita doa, yaitu doa kafaratul majelis untuk penutupan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu yang mau sholat, bisa sholat asar dulu di sini, bisa ngambil wudhu terlebih dahulu, atau mungkin mau langsung makan boleh.